Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, ada yang seperti sudah disinggung oleh Mukti tentang masalah kecantikan wanita. Iya. Dan memang sudah kodratnya wanita, siapapun pengen menjadi cantik kan gitu ya. Dan itu banget. sudah menjadi ciri khas mungkin ya. Fitrahnya ya. Walaupun nggak cantik, bulan cantik udah langsung berkaca tuh Mi. Walaupun tahu itu bohong. Baik. Jadi memang yang namanya ya seperti laki-laki juga senang dibilang ganteng, ya perempuan dibilang cantik. Kalau itu memang sudah satu paket ibaratnya. Akan tetapi kita akan membahas di dalam syariat, secara syariat itu kecantikan yang seperti apa sih yang dicari gitu. Kecantikan seperti apa sih yang memang yang harus dikejar gitu. Dan memang kalau kita melihat gaya hidup saat ini, para wanitanya terkadang senantiasa berpikir bahwa kecantikan itu adalah banyak hanya sekedar kecantikan dohir sehingga sekarang banyak orang memakai paket-paket permak wajah gitu ya, dari mulai alis yang mungkin dicukur habis gitu kan, alis bulan sabit akhirnya diganti dengan model yang baru, belum lagi nanti dengan dandanan yang masya Allah gitu ya Mutia ya, yang kadang sampai bingung untuk melihat wajah aslinya tuh gimana kan gitu. Pas bangun tidur Umi itu wajah baru ketahuan gitu ya. Sudah gitu masih banyak lagi gitu ya. Kadang orang itu hanya sekedar, dan memang terkadang ada pelecehan kepada wanita di zaman sekarang ini, sehingga terkadang memang kalau ada produk-produk kecantikan yang selalu dipamerkan adalah wanita. Kecantikan dohir, dan yang nantinya sampai membuka aurat-aurat wanita, mempertontonkan hal-hal yang seharusnya ditutup, yang bisa sesuai diajarkan oleh syariat Islam. Jadi itu kan sebenarnya suatu penghinaan kan sebenarnya. Jadi dari awal Islam, sebelum Islam muncul, wanita itu memang sudah dijadikan sebagai barang hinaan sebenarnya Mutia sebelum Islam muncul. Artinya hanya dijadikan seperti perhiasan atau ibaratnya kayak punya lemari gitu ya. Namanya orang kalau punya lemari di rumahnya kan kadang diisi dengan keramik, diisi dengan ini itu dan sebagainya. Tujuannya adalah menjadikan lemarinya tuh cantik. Nah, wanita itu gambarannya dulu adalah seperti itu. Mereka tuh ibaratnya barang yang kadang hanya bangga untuk sekedar dipamerkan dan sebagainya gitu. Sama sekali tidak diakui kedudukannya itu sebagai orang yang harus didengarkan suaranya, yang harus dimuliakan, yang harus disayangi dan dicintai. Nah, sehingga ketika Islam datang, Rasulullah mengadakan perombakan yang luar biasa dan diangkat derajat wanita saat itu. Sehingga ketika syariat mengajarkan bagaimana agar wanita itu benar-benar bisa dimuliakan, lalu bagaimana agar wanita itu bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan di hadapan manusia. Ini memang ya ada sekelompok orang yang akhirnya malah memandang picik begitu. Memandang picik ketika syariat mengajarkan wanita untuk menutup aurat dengan sempurna. Nah, ini dianggap bahwa syariat itu dianggap bahwa Islam itu mengekang sehingga tidak mensyukuri. Maksudnya bahwa seharusnya yang ada pada diri wanita itu kan adalah suatu hal yang harus kecantikan, keindahan yang ada dalam diri wanita itu tidak seharusnya ditutupi. Itu sebagian dalih sebagian orang gitu Mutia ya. Jika ketika ada kewajiban untuk memakai jilbab, itu kan sayang sekali mereka mengatakan rambut itu adalah mahkota. Seharusnya itu adalah kecantikan wanita kan begitu. Seharusnya malah dilihat disyukuri dengan cara diperlihatkan gitu kan, tapi ternyata ini malah ditutupi, seakan kesan-kesan tidak mensyukuri. Jadi mereka itu salah paham di dalam makna mensyukuri yang sesungguhnya itu loh. Betul. Jadi memang kalau di dalam syariat kita, kecantikan wanita itu adalah tanda syukur seseorang itu kepada kecantikan yang Allah berikan kepada wanita. Karena wanita itu semuanya cantik. Apa yang ada dalam diri wanita itu punya daya goda, punya kecantikan, punya daya pesona. Iya, punya daya pesona, dan itu beda gitu ya. Makanya kalau kita lihat, kalau memang wanita itu tidak cantik, nggak akan setiap ada label-label yang setiap ada produk-produk yang ini perempuan yang disodorkan. Betul, kan begitu. Untuk produk pemutih yang ditontonkan wanita. Nanti untuk produk apalagi itu mungkin yang berkaitan kosmetik masih nyambung. Kadang yang misalnya kayak mobil, motor gitu, harusnya identik itu kan cowok ya. Nah, itu ternyata buat wanita juga gitu kan. Karena tujuan akhirnya ujung-ujung mobil sport gunanya menarik hati wanita kan begitu ya. Jadi hampir kalau mau kita lihat gitu, bahkan kadang
produk-produk yang ya itu memang jenisnya memang benar-benar laki-laki, ternyata wanita pun tetap dibawa-bawa karena memang punya daya tarik, punya daya goda. Nah, akan tetapi apa seperti itu yang kita cari? Apa seperti itu memang yang diajarkan syariat, bahwa karena ada nilai daya goda lalu dipamerkan? Nah, ini harus kita pahami bahwa kecantikan wanita yang sesungguhnya itu harus bisa meliputi 3 hal. Apa itu, Mi? Yang pertama adalah, yang paling penting adalah jiwanya, Muti. Iya, Mi. Yang kedua adalah akalnya, dan yang ketiga adalah tubuhnya atau dohirnya itu. Iya. Fisiknya, Mi. Fisik. Ya, terus jadi kecantikan ini tidak akan lepas dari yang namanya 3 hal ini. Ya. Akan tapi yang paling penting itu adalah jiwa, ruhiyahnya. Sehingga memang, tapi jangan diselewengkan lagi. Seringkali memang ada orang mengatakan inner beauty, ya, kecantikan dari dalam. Sehingga mereka kadang menyambungkan kecantikan dari dalam itu apa ya? Pokoknya wanita itu bagus akhlaknya, maksudnya bukan akhlak secara umum, maksudnya kepada sama manusia baik. Ya, artinya itu lebih bagus daripada seorang perempuan yang menutup dirinya tapi ternyata akhlaknya kurang baik, kan ada ya, mungkin yang Muti udah sempat ada kalimat-kalimat seperti itu, bahwa yang maksudnya kecantikan dari dalam itu bukan berarti harus ditutupi dengan menggunakan hijab yang memang disyariatkan, kan begitu. Itu juga kesalahan, karena kalau orang sudah jiwanya cantik, tentunya dia, kalau orang ya seorang muslimah yang jiwanya cantik, pancarannya maka akan terlihat gitu ya. Nah, jiwa yang cantik itu bagaimana? Yaitu jiwa yang memang punya ketakwaan kepada Allah. Jadi yang namanya takwa kepada Allah itu apa sih maksudnya? Kalau Imam Ali karamallahu wajhah mendefinisikan masalah takwa, itu al-khauf minal jalil. Jadi takut kepada jalil itu ada kepada Allah. Wal amal bitanzil, dan mengamalkan, beramal atau bertingkah laku itu dengan Al-Qur'an. Tanzil di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Lalu wal qanaah bil qalil, yang maksud takwa itu yaitu qanaah, menerima dengan yang sedikit yang Allah berikan. Artinya banyak atau sedikit Allah berikan, ya diterimalah dengan rasa syukur. Lalu wal isti'dad li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Nah, ini Imam Ali kalau mendefinisikan itu luar biasa, karena itulah memang hal yang komplit sebenarnya. Ketika seseorang itu merasa takut kepada Allah, wal khauf minal jalil, orang itu akan selalu berpikir bahwa dimanapun saya berada Allah mengawasi, dimanapun saya berada, apapun tingkah laku saya, apa yang saya lakukan Allah mengawasi. Di saat ada orang, di saat dilihat orang, di situ kan, artinya Allah selalu melihat, kan gitu. Sehingga ketika ada perasaan rasa takut kepada Allah, seorang muslimah akan senantiasa menjaga dirinya, baik di saat dia dalam keadaan banyak orang ataupun tidak ada, dia akan selalu menjaga kemuliaan dirinya, karena memang menjadi acuannya itu adalah Allah. Al-khauf minal jalil. Lalu wal amal bitanzil. Nah, subhanallah, kalau sudah seorang itu jiwanya cantik begitu ya, dan diiringi dengan apa yang dia sudah bisa memahami makna takwa, maka dia akan selalu berusaha beramal dengan Al-Qur'an, kan gitu. Dan tidak ada akhlak yang lebih sempurna kecuali berakhlak dengan Al-Qur'an. Rasulullah sendiri ketika ditanya, Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi itu adalah suatu hal gitu ya. Itu adalah satu hal yang luar biasa gitu ya. Artinya sudah komplit sekali apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa yang namanya beramal dengan Al-Qur'an itu adalah bukan hanya sekedar mengambil satu sisi, tapi akan tetapi keseluruhan. Mungkin yang sering disederhanakan oleh Buya, kalau mana takwa yaitu baik kepada Allah, baik kepada manusia, kan begitu. Nah, itu sebenarnya akhlaknya Al-Qur'an. Bagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan takwa yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar sujudnya kita kepada Allah, akan tetapi di saat seseorang itu bisa menyeimbangkan antara urusan kepada Allah dan juga urusan kepada manusia. Nah, itu takwa, kan begitu. Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah saja, di awal-awal surat, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gitu kan. Kalau kita lihat berapa ayat itu semuanya adalah tujuannya adalah kepada zat yang gaib, gitu, kepada hal-hal yang gaib, gitu kan. Beriman kepada Allah, lalu kepada hari akhir dan sebagainya. Jadi itu adalah satu bentuk takwa, lil muttaqin, tanda takwa. Akan tapi di ayat yang lain, kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran kalau tidak salah, ketika disebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal arda wa iddat lil muttaqin.
muttaqin. Nah, siapa yang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, kan itu ya. Artinya lihat sampai selesai gitu ya kan, bahwa yang bertakwa itu adalah orang yang bisa berinfak di saat susah, di saat senang, orang yang bisa menahan amarah, orang yang mudah memaafkan. Lihat, ini sendiri adalah makna takwa. Sehingga rupanya kalau kita mau memahami dari dalam Al-Qur'an, ya ini bahwa akhlak dengan Al-Qur'an itu adalah bertakwa gitu, bertakwa yang sesungguhnya, berakhlak dengan Al-Qur'an itu di saat kita bisa menyeimbangkan urusan kepada Allah dan urusan dengan manusia. Nah, lalu wal qanaah bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Subhanallah. Dan ini dicontohkan oleh para istri-istri dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu benar-benar wanita-wanita yang sangat cantik ya. Bukan bahkan subhanallah, kecantikan para wanita tersebut itu bukan disebut secara zahirnya. Ketika seorang membicarakan Sayyidah Maryam, ketika seorang membicarakan Sayyidah Asiyah, ketika seorang membicarakan tentang Sayyidah Khadijah, ketika membicarakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak hanya melihat dari sisi zatnya. Sehingga kadang masalah kecantikan zahir ini hanya sekilas saja, akan tapi yang dilebihkan adalah kecantikan akhlaknya mereka, kecantikan jiwanya mereka. Bagaimana akhlaknya Siti Khadijah yang beliau itu berqanaah bil qalil, ketika beliau menjadi seorang wanita yang paling kaya raya sampai beliau menjadi wanita yang paling miskin ibaratnya, dikarenakan berjuang untuk Rasulullah, beliau tidak mengeluh. Juga lihat bagaimana gaya hidupnya para istri-istrinya Rasulullah. Ternyata memang sempat mereka meminta agar diberikan jatah, akan tapi pun ternyata di saat diberikan pilihan oleh Allah dan Rasulnya gitu, apakah siapa yang dipilih, apakah Allah dan Rasulnya ataukah nanti dikasih dunia, mereka semuanya memilih kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi berpikir. Jadi mereka tidak lagi berpikir urusan itu, menerima dengan yang sedikit. Dan juga bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika beliau waktu itu merasa kesusahan karena harus menggiling gandum dengan tangannya, lalu karena Sayyidina Ali tidak mampu menyiapkan seorang pembantu, meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk meminta kepada Rasulullah. Akhirnya ternyata malah Rasulullah bukannya dikasih pembantu, akan tapi dikasih satu amalan, kan begitu, satu amalan yang digunakan, yang harus dilakukan, yang diajarkan agar dilakukan sebelum tidur dengan membaca takbir, tahmid, tahlil gitu kan. Nah, itu semua adalah, dan ternyata mereka menerima dengan itu semua. Jadi menerima dengan yang sedikit karena tahu gitu kan, artinya tidak banyak menuntut, seperti yang Allah beri ya itulah yang mereka terima. Itu kan kecantikan jiwa. Dan subhanallah kalau mau kita lihat gitu kan, bagaimana dengan kondisi istri-istrinya Rasulullah, dengan kondisi mereka yang ibaratnya mereka sendiri pun bukan orang yang berkecukupan, akan tapi mereka sendiri tidak pernah merasa sayang untuk bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, lihat senantiasa bersedekah di saat susah dan senang. Sehingga para istri-istrinya Rasulullah itu senantiasa semuanya adalah orang-orang yang gemar tasabuk fil khairat, mereka gemar bersedekah. Ketika awalnya Rasulullah mengatakan bahwa yang paling cepat nyusul aku adalah yang tangannya paling panjang, mereka awalnya ngukur tangannya masing-masing siapa yang paling panjang. Akhirnya mereka sadar, oh bukan itu yang Rasulullah maksud. Maksudnya adalah yang paling banyak sedekah. Akhirnya semuanya pun berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Sehingga ketika semua istrinya Rasulullah masih itu mereka tidak tahu siapa yang bakal menyusul karena semuanya adalah paling banyak sedekah. Baru setelah Rasulullah wafat ternyata ada seorang istri Rasulullah yang itu lebih mendahului yang lain, lebih cepat menyusul Rasulullah, itu adalah Sayyidah Fatimah binti Jahash. Ketika diteliti kenapa beliau kok lebih dahulu padahal semuanya adalah ahli sedekah. Rupanya Sayyidah binti Jahash itu kalau sedekah itu bukan hanya sekedar dari uang yang didapat dari orang lain, akan tapi beliau berusaha sendiri. Beliau adalah seorang wanita yang kreatif, yang tekun. Beliau membuat satu kerajinan tangan, yang kerajinan itu dijual lalu nanti hasilnya itu disedekahkan. Kalau yang lainnya masih belum punya keterampilan seperti itu. Sehingga kalau ada uang, ada yang ngasih begitu ya, bahwa karena saat itu setelah Rasulullah wafat sebenarnya ekonomi Islam sudah bagus karena banyak sekali kemenangan-kemenangan yang didapat oleh Islam, sehingga memang kadang menjadi prioritas utama untuk memberikan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah itu selalu diprioritaskan, sehingga terkadang kalau setiap ada ini diberikan lebih dahulu berapa ribu dinar, dan itu semuanya langsung dibagikan saat itu juga tanpa mereka menyimpan sedikit pun. Nah ini, jadi subhanallah, jadi ada prioritas tasabuk fil khairat. Jadi menerima dengan yang sedikit itu menjadikan seorang wanita itu gampang bersyukur. Nah, kalau kita melihat sekarang penyakit wanita saat ini adalah sulit untuk bersyukur, tidak bisa menerima yang sedikit, sehingga tuntutannya itu ya seperti kata Muti tadi ya, gara-gara untuk kosmetik saja akhirnya suami sampai puyeng karena tagihannya sampai bludak kan begitu. Jadi untuk perawatan ini, perawatan itu, dan memang perawatan paling banyak wanita gitu kan. Tapi akhirnya ya itu tadi, gaya hidup yang tidak bisa menerima yang sedikit ini menjadikan ya itu mereka kehilangan kecantikan jiwanya yang sesungguhnya. Akhirnya menjadikan
cantik hanya sekedar dohir, tapi lihat selalu ada embel-embelnya. Betul. Cantik sih cantik, tapi gitu, nah. tapi borosnya minta ampun. Iya, sebetulnya mungkin tujuannya tadi untuk menyenangkan hati suaminya, tapi menjaga keharmonisan rumah tangga, malah sebaliknya. Ujungnya gitu kan. Awalnya memang katanya untuk suami, tapi benarkah untuk suami gitu kan? Benarkah? Karena kembalikan lagi kejujuran itu kan ada di dalam hati kita, yang nggak bisa cukup dengan ucapan iya kok untuk suami, tapi ternyata berapa banyak suaminya malah ngomel, suaminya istriku sih cantik gitu kan, tapi gitu kan borosnya minta ampun. Nah, tapi jadi jangan sampai kita tuh ada bahasa-bahasa seperti itu dari suami kita gitu ya. Kalau emang cantik, cantiklah seluruhnya. Karena emang masalah kecantikan wanita ini subhanallah, kalau sampai dikatakan Sayyidina Hasan itu pernah berkata, beliau itu kalau ada seorang laki-laki yang diberikan pemahaman kepada ilmu, lalu diberikan diberikan akhlak yang bagus, dan juga diberikan seorang istri yang soleha, maka sungguh dia itu sebenarnya sudah mendapatkan kenikmatan surga itu sebelum masuk ke surga sesungguhnya. Artinya sudah diawalkan muqaddimah kenikmatan keindahan di surga itu sudah diberikan kepada orang tersebut. Nah ini jadi istri yang soleha, yaitu tadilah yang artinya bisa mengamalkan yang cantik jiwanya, yang seperti tadi kita gambarkan, yaitu dengan rasa takutnya kepada Allah, lalu bagaimana dengan dia itu bisa beramal dengan akhlaknya Al-Quran, lalu wal qana'ah bil qalil, menerima yang sedikit itu, lalu wal isti'dad dia merahil, senantiasa mempersiapkan diri untuk kematian. Nah ini artinya sebanyak apapun dandanan yang akan kita pakai, apapun yang kita permak, ini kita ini hanya umurnya sementara. Sehingga kalau ada seorang wanita hanya disibukkan dengan urusan-urusan seperti itu, dia sibuk bagaimana membentuk rambutnya menjadi rambut yang pokoknya model macam-macam. Lalu nanti dengan subhanallah ya, kalau kita ngelihat cerita-cerita bagaimana perempuan itu berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya kecantikan, itu takut sampai mereka permak sana permak sini, hidung dipermak, minta maaf kadang bagian dada dipermak, ini semuanya dipermak, karena ya itu tadi tidak menerima dengan apa yang sudah diberikan kepada oleh Allah. Karena sebenarnya yaitu karena salah memahami makna kecantikan. Jadi memahami kecantikan ya harus kecantikan dohir, dan ini adalah kesalahan yang sangat salah. Akhirnya menjadikan mereka tidak pernah bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada Allah. Dikasih hidung segini nggak syukur, minta lagi tambah panjang lagi. Pipinya udah bentuknya begitu, itu sudah Allah tuh sudah ngasih, itu sudah sempurna. Coba Allah sudah ngasih itu sudah indah sebenarnya, dengan ya subhanallah, dengan model yang bermacam-macam. Itu sebenarnya orang tuh sudah punya, ada yang matanya begini, ada yang begini. Itu seharusnya cobalah disyukuri, nikmati saja yang sudah Allah berikan. Kenapa kok harus melirik kepada orang lain gitu ya? Artinya gini, ini kesalahan di dalam memahami kecantikan akhirnya menjadikan mereka yaitu tadi tidak berusaha mencari kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, karena selalu melihat kepada orang lain. Ini kok lebih cantik ya, hidungnya dia lebih bagus, akhirnya dia pengen hidungnya kayak itu, padahal belum tentu kalau hidungnya dia dibuat seperti itu lebih cantik gitu loh. Nggak pas karena Allah sudah ngasihnya tuh sudah pas gitu kan. Desainnya udah cakep. Iya gitu kan. Jadi kadang makanya Allah tuh sudah ngasih tuh sudah bagus. Makanya kan pernah dikatakan pernah ada penelitian gitu kan, ketika ada lagi musim nge-booming lagi cloning itu kan, bagaimana ilmuwan tuh kumpul untuk mengambil gen-gen yang terbagus gitu kan. Mereka mengambil cloning, dipadu-padankan wajah yang terbagus, diambil bibir yang terbagus, hidung yang terbagus, mata yang terbagus, dikumpul-kumpulkan cloningnya itu. Ternyata ketika jadi manusia malah manusia paling jelek kan katanya kan. Saya lihat. Jadi tidak bisa kita itu mau ingin mengalahkan Allah, sudahlah. Jadi kalau di saat ini, kalau Anda yang sudah diberikan oleh Allah wajah yang cantik, syukuri, akan tapi iringi dengan akhlak yang cantik kan gitu kan. Berakhlak dengan Al-Quran. Kalau Anda mungkin diberi wajah mungkin menurut orang biasa, tapi cari sisi kelebihan. Allah memberikan kelebihan. Saya boleh tidak cantik, akan tapi saya harus punya jiwa yang cantik. Artinya ada kepercayaan diri, itu akan menjadikan Anda mulia. Kan bagaimana juga mungkin pernah cerita kepada Muti. Apa tuh, Mi? Bagaimana ada seorang laki-laki yang dia itu terkesan dengan satu hadis bahwa budak yang hitam itu lebih bagus daripada seorang wanita yang cantik kan begitu ya. Lalu dia berusaha mencari ini, ternyata oleh Allah langsung dipraktikkan kepada dirinya. Ketika saat itu dia mencari istri, dia ingin mencari istri, akhirnya kok dia mendengar di satu kampung ada seorang perempuan yang ini tidak pernah ada yang melihat perempuan tersebut, akan tapi kok semua orang berebut untuk menjadikan dia istrinya. Akhirnya dan tidak ada yang tahu wajahnya seperti apa, hanya ini anaknya adalah terkenal dengan kesolehaannya, kemuliaannya. Jadi dan orang tidak pernah menyinggung tentang wajahnya, akan tapi yang disinggung adalah kemuliaan akhlaknya itu loh. Nah akhirnya ini sebenarnya ceritanya ini bermula dari ada dua orang sahabat. Sahabat yang pertama ini mengunjungi sahabat yang
satunya gitu kan, karena sudah lama nggak ketemu. Ternyata ketika dia mengunjungi sahabatnya tersebut, dia takjub gitu kan dengan keluarga rumah tangga sahabatnya. Dilihat sahabatnya itu bahagia banget, terus anak-anaknya itu mukanya bagus-bagus, mukanya bagus-bagus dengan akhlak yang sangat luar biasa. Padahal istrinya. Nah, makanya akhirnya sahabat tersebut bertanya, kamu tuh sungguh beruntung katanya, akhlak anakmu luar biasa, tentunya ibunya adalah sangat cantik. Akhirnya dia cerita, kalau kamu ingin mendengar ceritaku, akan aku ceritakan. Ketahuilah istriku itu sangat tidak cantik secara dohirnya, sangat tidak cantik secara dohir. Jadi itu ceritanya begitu. Ketika dia mendengar hadis Nabi tersebut, dia penasaran bagaimana kok bisa seorang budak lebih cantik, seorang budak hitam lebih cantik lebih cantik daripada seorang wanita yang cantik kan begitu kan. Dia ingin memahami makna ini gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi, ketika dia akhirnya melamar kepada seorang syekh, ditanyakan kamu siap menjadi istri suami anakku, dia mengatakan saya siap. Sudah dinikahkan akhirnya tanpa dia melihat wajahnya, karena memang ini jadi rebutan, semua orang rebut. Ternyata kok dia diberikan nikmat oleh Allah, dia yang terpilih menjadi suaminya. Akhirnya di dalam malam pertama begitu bertemu dengan istrinya, kaget, gak sesuai bayangannya gitu kan. Ternyata istrinya sangat tidak cantik, secara dohir sangat tidak cantik. Akhirnya dia merasa terpukul ya, bayangkan Mutia, bayangannya kan ini istrinya rebutan, pasti kan cantik mungkin secara dohir, karena memang namanya manusia itu kan terkadang melihatnya dulu secara dohir dulu kan begitu, memang secara dohir. Akan tetapi ya ini lihat, akhirnya ternyata perempuan tadi dengan ketidakcantikannya itu tidak menjadikan dia minder atau bagaimana. Dia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, sehingga ketika melihat kekagetan suaminya, dia tidak langsung down, tidak begitu, dia tidak langsung histeris, tidak panik, tidak, dia langsung dengan tenang berkata kepada suaminya, suamiku, kalau ketika kamu menikah denganku yang kamu kejar adalah kecantikan, kamu telah salah dan kamu tidak akan mendapatkan itu. Tapi kalau kamu menikah karena Allah, maka aku akan berikan yang terbaik. Dan kalau kamu tidak puas dengan wajahku, aku akan izinkan kamu untuk menikah dengan istri yang lebih cantik. Hari pertama Mutik ngizinin suaminya nikah lagi dengan perempuan yang lebih cantik. Yang penting suaminya senang. Akhlak seperti apa ini? Akhirnya kata suaminya itu, mendengar perkataannya itu dia sangat terpukul sekali, sehingga masalah kecantikan itu sudah tidak lagi diperhatikan. Dan dia melihat setiap hari istrinya itu semakin cantik. Dan memang karena akhlaknya itu menghiasi menjadi semakin cantik dan semakin cantik. Sehingga subhanallah, ketika mereka pun dikaruniai anak, anaknya pun oleh Allah dikaruniakan anak-anak yang cantik. Kenapa? Terlahir dari jiwa yang cantik. Jadi tidak mesti harus dari ibu yang cantik. Ternyata seorang ibu yang mungkin secara fisik kurang cantik, tapi kalau hatinya cantik, jiwanya cantik, sangat mungkin Allah itu memberikan keturunan yang sangat-sangat dengan berwajah bagus, ya, diberikan cantik dohir dan batin. Ya inilah, itu kan arti masalah kecantikan yang sesungguhnya itu yang seperti itu gitu. Dan kalau mau kita lihat istrinya Rasulullah juga ada yang kurang cantik secara dohir, akan tapi akhlaknya luar biasa. Siti Saudah. Sayyidah Saudah itu, beliau kurang cantik secara dohir, akan tapi menyenangkan. Beliau tuh paling lucu, istri Rasulullah yang paling lucu, dan memang kadang sering dikerjain oleh istri yang lain karena memang lucu, sangat lugu begitu. Sehingga tapi lihat bagaimana takwanya kepada Allah, bagaimana keikhlasannya keikhlasannya ketika dalam pengabdiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bagi berpikir bagaimana untuk sekedar bersenang-senang, tidak berpikir, tapi ya itu tadi, semuanya berpikir untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan kan gitu ya. Artinya ya itulah kecantikan sesungguhnya, jika memang di hatinya itu ada nilai takwa. Nah, kalau mau kita lihat juga bagaimana ceritanya Sayyidina Umar itu mencarikan untuk anak lelakinya, yang akhirnya dari keturunan tersebut terlahirlah Sayyidina Umar, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu ya. Nah, ini terlahir dari keturunan yang ketika itu Sayyidina Umar lagi jalan-jalan mendengar percakapan seorang tukang jual susu dengan ibunya ya. Nah, ini kan seorang penjual susu dengan ibunya yang ya subhanallah, yang ibunya nyuruh mencampurkan susu tersebut dengan air. Akan tapi apa yang dikatakannya, aku tidak akan mentaati khalifah di saat ramai dan membohonginya di saat sepi kan begitu, karena Allah melihat kan begitu ya. Itu omongan itu kan benar-benar menancap di hatinya Sayyidina Umar, sehingga akhirnya beliau pun langsung memerintahkan kepada putranya, nikahilah perempuan itu, dan insya Allah nanti dari keturunannya akan terlahir orang yang luar biasa, orang soleh. Dan benar, Umar bin Abdul Aziz ya. Akhirnya terlahirlah seorang khalifah yang kelima ya, khalifah yang luar biasa adil, yang akhirnya membawa kesejahteraan yang dalam masa kepemimpinan yang sangat sebentar, hanya 1 tahun atau 2 tahun itu. 2 tahun ternyata membawa kesejahteraan yang luar biasa, yaitu Khalifah Umar ibn
bin Abdul Bahkan Aziz. tidak ada yang bisa menerima zakat karena Iya, kayak karena semuanya makmur saat itu. Dalam masa pemerintahan beliau sangat sebentar, lihat. Nah, ini kenapa? Ya itu tadilah karena dari seorang wanita yang cantik jiwanya, cantik ya. Jadi kecantikan itulah yang harus dikejar. Nah, lalu setelah itu kecantikan akal, Muti ya. Kecantikan akal artinya bagaimana akal yang Allah berikan kepada kita ini. Memang Allah ngasih akal tuh beda-beda. Ada yang diberi kecerdasan, ada yang diberi kurang. Akan tapi di saat diberi kecerdasan, kalau orang memang ingin menjadi seorang yang cantik, gunakan kecerdasan itu adalah untuk membela agamanya Allah, kan begitu. Contohnya saja Sayyidah Aisyah Ridha, bagaimana beliau itu dengan kecerdasannya sangat bermanfaat untuk umat, kan begitu. Dan bagaimana beliau itu sampai merupakan seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, sampai 2000 lebih, kan, menjadi rujukan para sahabat saat itu, sehingga tidak ada permasalahan kecuali ketika dihadapkan kepada Sayyidah Aisyah, ternyata semuanya bisa terselesaikan. Dan juga beliau itu paling fasih di dalam berbicara, sehingga dikatakan, sahabat berkata, aku sudah pernah mendengar para sahabat berkhutbah, Sayyidina Umar berkhutbah, ini berkhutbah, semua berkhutbah, akan tapi tidak ada yang lebih fasih daripada Sayyidah Aisyah. Dan ini ucapannya para ulama, diakui kecerdasannya. Dan juga bagaimana dengan kecerdasannya beliau menjadikan kita para wanita itu lebih mudah untuk memahami ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena terkadang ada hal-hal yang Rasulullah itu tidak bisa menjelaskan karena mungkin terlalu pribadi, kan gitu. Urusan wanita, masalah haid, akhirnya dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Dan lihat, ini kan kecerdasan sehingga menjadi sangat-sangat cantik. Padahal kalau secara zahir kecantikan beliau bukan kecantikan yang wah, akan tapi karena akhlaknya, karena kecerdasannya menjadikan beliau itu dinilai. Dan memang akhirnya cantik zahirnya itu malah menjadi tidak terlihat, dikarenakan dikalahkan dengan kecantikan yang lainnya gitu. Sehingga tidak menjadikan satu bahan pertimbangan atau satu tidak diekspos. Ya, sehingga ketika dikenal itu, ketika orang mengatakan menyebut Siti Aisyah, bukan yang dikenal adalah cantiknya, akan tapi kecerdasannya, bagaimana kemuliaannya. Lihat, itu kan menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau cuma saja sekedar cantik sih nggak bangga, karena berapa sih umurnya cantik dohir, kan begitu. Tapi lihat dengan kecantikannya beliau, dengan akalnya yang cantik, akhirnya sampai saat ini pun masih terus diingat. Nah, ini masih banyak lagi contohnya para sahabat yang cantik dengan akalnya gitu ya, yang cantik akalnya. Dan ini memang subhanallah, para sahabat Rasulullah itu adalah orang yang paling semangat. Para sahabat itu paling semangat belajar. Mereka tuh semangat belajar, Muti, ngalah-ngalahin ini. Ibaratnya mereka sampai minta waktu khusus kepada Rasulullah agar mereka itu bisa mempelajari ilmu agama. Sehingga terkadang mereka tuh untuk bertanya tuh malu, bahkan sampai menutup wajahnya karena malu, kan begitu ya. Akan tapi mereka tidak malu untuk bertanya, karena ini adalah masalah syariat, memaksakan dirinya untuk tahu, karena itu kepengen cerdas, kepengen pinter, kepengen cantik nantinya jiwanya, kan begitu, Muti ya. Ilmu turun, kan ya, ilmu itu cahaya, jadi kan auranya terpancar. Iya, jadi bukan cahaya di sini. Artinya ya, ilmu itu adalah suatu hal yang baik yang akan menjadikan seorang itu menjadi cantik gitu ya. Akalnya diangkat, kemuliaannya itu dengan akalnya tadi. Lalu masalah tubuhnya. Nah, ini urutan terakhir ini kalau sudah tubuh. Artinya coba pun jangan diabaikan. Artinya bukan harus dengan wajah yang kinclong dengan kecantikannya. Anda mungkin bisa dengan wajah biasa, akan tapi menyenangkan untuk dilihat. Sederhana tapi meneduhkan dengan kerapian Anda, dengan kebersihan. Biar kata cantik, Muti ya, kalau giginya nggak disikat juga nggak cantik, ya kan ya. Terus biar ya, ibaratnya kadang ada orang tuh hanya sekedar face-nya saja yang dikejar. Akan tapi kadang kebersihan yang lain-lainnya enggak. Mulutnya kadang bau pete, ininya juga bau jengkol gitu ya, Muti. Belum kadang keringatnya itu tidak nyaman. Nah, ini loh, tolong diperhatikan urusan begini. Jadilah memang cantik tuh benar-benar cantik gitu kan. Sempurna. Artinya ya bukan hanya sekedar bedaknya yang tebel gitu kan, tapi carilah pewangi-pewangi untuk badan yang sekiranya bikin orang tuh gak jengah kalau dekat dengan kita, nggak pusing gitu kan. Masa kalau mau ngomong sama kita harus jaraknya 1 meter 2 meter dulu, kan gak enak banget, Muti ya. Nah, inilah makanya kecantikan yang menyeluruh itu yaitu artinya meliputi seluruhnya, dari mulai jiwa yang cantik, akal yang cantik, tubuh yang memang cantik, bukan cantik secara ini ya, artinya memang menyenangkan, bersih begitu ya, bersih artinya memang seperti yang disyariatkan. Ikuti Rasulullah tuh bawa ketemu pakai minyak wangi dulu. Cuma kalau wanita ada batasannya, kapan sih pakai minyak wanginya, kan begitu ya. Ada, nanti akan kita bahas. Cuma kalau Rasulullah lihat, kalau seandainya akan bertemu sahabat, rambutnya dirapiin dulu, kan gitu. Kalau perempuan ya jangan langsung gitu. Itu untuk Rasul, untuk laki-laki. Kalau perempuan jilbabnya dirapiin dulu, mungkin pakaiannya jangan kucel gitu ya. Jadi kalau jangan pakai dasar robek-robek dipakai aja untuk kemana ya, kan tidak enak banget gitu. Emang sisi adem gitu, Muti ya, tapi jangan kelewatan gitu kan, sehingga bajunya sudah bolong, masih saja bolong di belakang, bolong di depan, itu masih dipakai, itu kan mengurangi kecantikan gitu loh.
Nah ini yang harus diperhatikan, masalah kerapian. Ikuti Rasulullah tuh Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Nah ini harus kita pahami. Akan tapi bukan maknanya Allah indah menyukai keindahan lalu kita pamerkan keindahan itu untuk manusia, bukan. Artinya dalam batas-batas yang memang akan menjadikan kita tuh mudah bermuamalah untuk manusia kepada sesama manusia. Lah itu loh. Kesimpulannya gitu ya. Mesti cantik kan? Nah, sejatinya memang harus cantik karena wanita cantik ya, ya. Tapi cantik yang sangat-sangat terjaga, Allah suka, Rasulullah ridho, suami juga senang. Ya, benar. Gimana, Bu? Ya itu tadi. Artinya yang tadi yang sudah kita singgung, artinya kecantikan yang sesungguhnya adalah tiga hal itu semuanya terpenuhi. Rohiyahnya yang diiringi dengan ketakwaan, akalnya yang diiringi kecerdasan, dan bahkan mungkin kalau seandainya ada seorang wanita pun mungkin diberi kurang cerdas, bukan berarti dia tidak cantik, akan tapi ketidakcerdasannya itu menjadikan dia senang mencari ilmu. Itu kan kecantikan juga ya, ya. Jadi menjadikan dia tidak putus asa untuk berusaha dekat dengan Allah. Mungkin dia tidak bisa mengajarkan untuk orang lain, tapi paling tidak bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Itu kan makna kecerdasan. Jadi bukan berarti harus ketika kita katakan cantiknya seorang kecantikan itu harus dengan kecerdasan, akalnya adalah dengan kecerdasan. Akhirnya memang patokan kita yang paling contoh paling ini adalah Sayyidah Aisyah. Tapi bukan berarti harus seperti beliau, karena kemampuan kita sangat jauh, karena sangat jauh sekali. Karena seandainya dikumpulkan ilmunya para istrinya Rasulullah dan para wanita seluruh dunia, tidak akan bisa mengalahkan ilmu Siti Aisyah. Itu dikatakan karena begitu cerdasnya beliau. Nah, cuma itu kita ambil contoh gitu loh, keutamaan lihat, sehingga terkenalnya beliau itu karena akalnya, kecerdasannya gitu ya. Nah ini kita seorang wanita yang mungkin diberikan akal yang kurang, mungkin kita kurang cerdas atau apa, intinya tetap semangat semuanya untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, terus berusaha mengamalkan sedikit ilmu yang kita punya. Inilah makna yang sesungguhnya, kecantikan yang sesungguhnya. Dan juga dengan tadi tubuh, bukan hanya masalah jiwa dohirnya, itu bukan hanya dengan dandanan yang wah, baju yang mahal dan sebagainya, akan tapi bagaimana kita bisa menyenangkan dimanapun kita berada. Orang senang dengan keberadaan kita, tidak terganggu dengan keberadaan kita, bersih ya, artinya menyenangkan, indah gitu ya. Artinya ikuti apa yang kata Rasulullah, dan itu pun dengan niat bukan untuk dipamer-pamerkan, tapi agar bisa mudah bermuamalah dengan orang lain. Karena sebagaimana gini ya, kalau seandainya kita senang, ibaratnya kalau kita cari teman, kita pengen teman yang model gimana kan gitu ya. Artinya kita lebih senang tentunya dengan orang yang akhlaknya bagus ya, dia juga bisa diajak ngomong enak, lalu juga badan maksudnya dari sisi dohirnya juga bersih kan gitu. Itu kan kita suka. Sama sebagaimana kita suka orang lain begitu, orang lain pun suka kita seperti itu gitu. Jangan hanya melihat orang lain, kitanya kucel kan begitu ya. Jadi buatlah kecantikan yang sungguhnya, jangan hanya sekedar menilai kecantikan itu dari dohir saja, sehingga banyak orang sibuk dengan dohirnya, akan tapi yang lainnya keropos. Lah itu kerugian ya. Kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.